Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal yang beranggotakan Khairunisa 2017 403005 Ulfiatun Wahidah dengan 2017 10 10 59, Tia Oktaviani dengan 2017 40 30 46, Ana Septianingsih dengan 2017 40 30 36, Nindi Hawa Faiza dengan 2017 40 30 24, dan dengan saya sendiri yaitu Sabta Gali Nugraha dengan NIM 2017 40 30 41. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi kebudayaan Islam periode Khulafaur Rasyidin, yaitu kebudayaan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kepada pemateri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya Ana Septianingsih selaku presentator yang pertama akan menjelaskan terkait pengertian Khulafaur Rasyidin. Apa sih itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah pengganti-pengganti Rasul yang bijaksana, cerdik, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam Al-Quran disebutkan juga bahwasanya manusia merupakan khalifah Allah di muka bumi yang bertugas memberdayakan bumi dengan sebaik-baiknya. Namun, secara khusus, definisi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti Rasul setelah wafatnya beliau. Adapun tugas yang digantikan merupakan tugas kenegaraan dan bukan tugas kenabian karena kenabian tidak dapat digantikan. Tugas kenegaraan tersebut meliputi menjadi kepala negara, menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, menjadi panglima perang, dan lain sebagainya. Khalifah dipilih secara yang sangat demokratis, yaitu dengan cara yang pertama dipilih dengan cara bermusyawarah dengan para sahabat, yang kedua dipilih dengan cara mengikuti petunjuk dari khalifah sebelumnya. Dan Khulafaur Rasyidin berasal dari para sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, dan yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib, karena mereka merupakan orang-orang terdekat semasa hidup Rasulullah SAW. Oke, materi selanjutnya yaitu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya yaitu Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam bernama Abu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 634 Masehi. Dijuluki Abu Bakar, bapak pemagi. Didapat karena dari pagi-pagi betul ia memeluk agama Islam. Kemudian gelar As-Siddiq karena ia selalu membenarkan perkataan dan peristiwa Nabi, terutama Isra Mi'raj. Terpilihnya menjadi khalifah. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Akhirnya, kaum Muhajir dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah di Madinah dan bermusyawarah. Berdasarkan permusyawarahan itu, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama yang akan memimpin agama Islam, sekaligus kepala negara kaum muslimin yang berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Pencapaian masa Khalifah Abu Bakar di awal pemerintahan Abu Bakar itu diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti halnya muncul orang-orang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, dan nabi-nabi palsu. Dari kekacauan yang muncul itu, Abu Bakar bekerja keras untuk menuntasnya. Setelah berbagai macam gejolak dan kekacauan dapat ditangani secara tuntas, maka Abu Bakar selalu berusaha untuk melakukan berbagai langkah demi kemajuan umat Islam. Adapun prestasi-prestasi yang dicapai yaitu menumpas dan memerangi pembangkang, seperti halnya peristiwa Perang Riddah. Yang kedua, melakukan pengumpulan Al-Quran. Hal ini diawali atas dasar Umar bin Khattab yang merasa khawatir kehilangan Al-Quran setelah para penghafal Al-Quran itu banyak yang gugur dalam peperangan. Alasan lain karena ayat-ayat Al-Quran banyak berserakan dan berceceran, seperti halnya ditulis di daun, kulit kayu, tulang, dan lain sebagainya. Hal ini khawatir mudah rusak dan hilang. Kemudian usulan Umar ini awalnya itu tidak diterima oleh Abu Bakar karena tugas ini belum pernah dilaksanakan oleh Nabi pada zaman Nabi Muhammad.
Namun karena alasan Umar yang rasional, akhirnya Abu Bakar menyetujuinya dan memerintahkan Zaid bin Sabit, penulis wahyu pada masa Rasulullah, untuk mengerjakan tugas pengumpulan itu. Yang ketiga, melakukan perluasan wilayah Islam. Daerah yang dituju yaitu Irak dan Suriah yang berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Islam. Kedua daerah itu menurut Abu Bakar harus ditaklukkan dengan tujuan untuk memantapkan keamanan wilayah Islam dari serbuan adik kuasa, yaitu Persia dan Bizantium. Yang keempat, perbaikan sosial. Salah satu usaha Abu Bakar membentuk kesejahteraan umum itu membentuk Baitul Mal yang diserahkan kepada Abu Ubaidah dan lembaga peradilan yang diserahkan dan dipercayakan kepada Umar bin Khattab. Kebijaksanaan lain yaitu membagi rata harta ghanimah. Kemudian Abu Bakar itu selalu meneladani perilaku Nabi Muhammad, yaitu selalu bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Dan Abu Bakar itu selalu menolong orang-orang yang mengalami kesusahan. Oleh karena itu, meskipun pemerintahan Abu Bakar sangat singkat, tetapi ia dapat melakukan kemajuan-kemajuan Islam. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Umar bin Khattab. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Umar juga dikenal sebagai seorang peminum berat. Beberapa catatan mengatakan bahwa pada saat sebelum memeluk Islam atau pada masa jahiliyah, masa kekosongan Nabi, Umar suka meminum anggur. Setelah menjadi seorang muslim, ia tidak menyentuh alkoholnya sama sekali, meskipun belum diturunkannya larangan meminum khamar. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antipati terhadapnya. Beberapa catatan mengatakan bahwa kaum muslim saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Hal ini dikarenakan Umar yang memang sudah mempunyai reputasi yang sangat baik sebagai ahli strategi perang dan seorang prajurit yang sangat tangguh pada setiap peperangannya. Pada puncak kebenciannya terhadap ajaran Nabi Muhammad, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad. Namun saat dalam perjalanannya, ia bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi Muhammad bernama Nu'aim bin Abdullah, yang kemudian memberinya kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memasuki Islam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang ingin dibunuhnya saat itu. Karena berita itu, Umar terkejut dan pulang ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Diriwayatkan bahwa Umar menjumpai saudaranya itu sedang membaca Al-Quran surat At-Toha ayat 1-8. Ia semakin marah akan hal tersebut dan memukul saudaranya. Ketika melihat saudaranya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Diriwayatkan Umar menjadi terguncang oleh apa yang ia baca tersebut. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW memeluk ajaran yang sangat dibencinya tersebut. Akibatnya Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah dan ia menjadikan kurang atau tidak dihormati lagi oleh para petinggi Quraisy yang selama ini diketahui selalu membelanya. Kebudayaan Islam di bawah naungan Umar bin Khattab. Islam juga meluas hingga ke Libya, Barkom, Persia, Irak maupun Armenia. Selain meneruskan kebijakan pendahuluannya, Khalifah Umar juga membuat gebrakan-gebrakan revolusioner dalam pemerintahannya. Untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan keterlibatan dalam masyarakat, misalnya Umar mendirikan lembaga kepolisian, kop militer, dan tentara terdaftar. Mereka digaji yang besarnya berbeda-beda. Ia juga mendirikan pos-pos militer di tempat strategisnya. Di bidang hukum, Umar melakukan pembenahan peradaban Islam. Dialah orang yang pertama yang meletakkan prinsip peradilan dengan menyusun sebuah risalah. Teman-teman, selanjutnya yakni peradaban pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nama asli dari sobat Utsman ialah Utsman bin Affan bin Abdil As bin Umayyah. Ia memeluk Islam itu karena ajakan dari Abu Bakar dan ia menjadi salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi. Sobat Utsman ini diangkat menjadi khalifah karena tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab memberikan mandat kekhalifahan kepadanya. Pemerintahan Utsman ini merupakan kekhalifahan yang terpanjang daripada pemerintahan sebelumnya, yakni 12 tahun lamanya. Namun sayangnya pada awal pemerintahan Utsman itu diwarnai dengan suasana masyarakat yang kurang kondusif, di mana
masyarakatnya itu terpecah menjadi dua bagian, ada yang mendukung Ali dan ada juga yang mendukung Utsman. Namun mereka yang mendukung Utsman itu bukan karena ingin memberikan penghargaan kepadanya, tetapi ya ingin menyatukan keinginannya masing-masing. Nah, beberapa tahun pertama pemerintahan Utsman, ia melanjutkan kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Khattab seperti perluasan wilayah kekuasaan Islam, serta pada daerah-daerah strategis yang telah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dilindunginya. Karya monumental lainnya yang dipersembahkan oleh Khalifah Utsman itu adalah penyusunan kitab suci Al-Quran, di mana dimaksudkan itu untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan yang serius dalam pembacaan Al-Quran. Nah, pergantian dari kekhalifahan dari Umar ke Utsman itu diartikan dengan perubahan keradikalan dengan kelonggaran, kelemahan, dan sikap ragu-ragu. Jadi, akibatnya banyak kaum muslimin yang meninggalkan Utsman. Nah, di sini kan berarti hilangnya kawan-kawan dan orang-orang tempat ia menumpahkan kepercayaannya, kecuali kaum kerabatnya. Jadi kesetiaan para pejabat pada Utsman itu tuh mulai berkurang, sehingga sedikit sekali orang yang dijamin kesetiaannya kecuali dari kerabatnya sendiri itu. Nah, jadi oleh sebab itu pada saat itu tuh banyak pejabat yang dipecat dan diganti dengan kaum kerabatnya. Nah, saat itulah mulai lawan politik Utsman itu menuduh Utsman melakukan nepotisme dan menuduhnya itu menggunakan uang negara secara tidak patut, menghina sahabat dan menyalahgunakan wewenang atas tuduhan tersebut. Nah, namun di sini Utsman mengatakan bahwasanya ia tidak mengambil apapun dari kekayaan negara itu. Jadi apa yang diberikan Utsman kepada kerabatnya itu tuh adalah harta pribadinya. Nah, perubahan sistem pemerintahan ini memicu perlawanan kebijakan terhadap Utsman sehingga menyebabkan pemberontakan di Madinah dan daerah-daerah Arab yang lain. Jadi pada tahun 656 Masehi, tepatnya 17 Juni itu, pemberontak menyerbu rumah khalifah dan rumah bangsa Mesir serta membunuh Utsman. Kematian Utsman menjadi huru-hara di kalangan kaum muslimin sehingga banyak pemuda yang tidak berdosa menjadi korbannya. Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Beberapa hari setelah pembunuhan Utsman, stabilitas keamanan kota Madinah menjadi rawan. Kemudian Ali bin Abi Thalib tampil menggantikan Utsman, menerima baiat dari sejumlah kaum muslimin. Maka muncullah Thalhah, Zubair, dan Sa'ad membaiat Ali, yang kemudian diikuti oleh kaum Ansor dan Muhajirin. Awal membaiat Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah. Bukaan terhadap khalifah yaitu Aisyah, Thalhah, dan Zubair. Mereka sepakat menuntut khalifah segera menghukum para pembunuh Utsman, dan bahkan mereka memanfaatkan peristiwa itu untuk menjatuhkan kekuasaan Ali dengan membangkitkan rakyat dan menuduh Ali sebagai dalang pembunuhan Utsman jika Ali tidak menemukan dan menghukum pembunuh yang sesungguhnya. Tetapi tuntunan mereka itu tidak mungkin dikabulkan oleh khalifah. Ali sebenarnya ingin menghindari pertikaian Thalhah dan kawan-kawan, tetapi tampaknya penyesalan damai sulit dicapai, maka kontak senjata tak dapat dielakkan lagi. Thalhah bin Zubair terbunuh, sedangkan Aisyah dikembalikan ke Madinah. Perangan ini dikenal dengan Perang Unta atau Jamal pada tahun 36 Hijriyah. Di dalam sejarah Islam, Perang Unta menjadi penting karena peristiwa itu memperlihatkan sesuatu yang baru di dalam Islam. Pertempuran Islam terjadi lagi antara angkatan perang Ali dan pasukan Muawiyah di kota Siffin pada tahun 37 Hijriyah. Khalifah Ali mengarahkan 50.000 pasukan. Sebenarnya pihak Muawiyah kalah dengan 7.000 pasukan terbunuh, yang menyebabkan mereka mengangkat Al-Quran sebagai tanda damai secara tahkim. Khalifah
diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Dalam takim tersebut, Khalifah dan Muawiyah harus meletakkan jabatan. Pemilihan baru harus dilakukan. Abu Musa pertama kali menurunkan Ali sebagai Khalifah. Amr bertindak sebaliknya, tidak menurunkan Muawiyah, tetapi mengangkatnya sebagai Khalifah karena Ali telah diturunkan oleh Abu Musa. Kemudian pengadil menegaskan bahwa gubernur itu mempunyai kedudukan yang sama, yang setingkat. Terima kasih kepada para pemateri. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan itu menjadi manfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik teman-teman, untuk kalian yang ingin bertanya ataupun menambahkan materi yang sudah kami sampaikan, bisa kalian langsung tanyakan pada WhatsApp grup atau grup WhatsApp pembelajaran kita. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.